Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Jamaluddin dari kelas A Ilmu Ekonomi dengan NIM 941424019. Kali ini saya akan menganalisis kasus vintage, yaitu pinjaman online atau pinjol ilegal di Indonesia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu vintage. Financial technology atau yang dikenal sebagai vintage adalah inovasi teknologi yang diterapkan pada layanan keuangan. Tujuannya adalah mempermudah akses, mempercepat transaksi, dan meningkatkan efisiensi layanan finansial bagi masyarakat luas. Vintage sendiri mencakup 3 kategori utama. Pertama, pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Dana yang sudah sangat familiar di kehidupan kita. Kedua, vintage lending atau pinjaman berbasis teknologi yang menjadi fokus kajian kita hari ini. Dan ketiga, investasi digital seperti reksadana online dan asuransi mikro berbasis platform. Nah, bicara soal vintage lending, model yang paling umum digunakan adalah P2P lending atau peer-to-peer lending. Cara kerjanya sederhana. Platform mempertemukan peminjam yang membutuhkan dana dengan pemberi pinjaman yang memiliki dana lebih. Platform mengambil keuntungan dari fee dan selisih bunga. Dalam ekosistem yang sehat, semua ini diawasi ketat oleh OJK melalui POJK nomor 77 tahun 2016. Artinya, setiap platform vintage lending yang beroperasi legal di Indonesia wajib terdaftar dan berizin OJK. Dan jika bisa mengeceknya langsung di ojk.go.id. Masalah muncul ketika muncul platform-platform yang beroperasi di luar pengawasan ini. Inilah yang disebut pinjol ilegal. Cara pinjol ilegal beroperasi. Lalu, bagaimana sebenarnya pinjol ilegal beroperasi? Mereka menyebar melalui 3 saluran utama. Pertama, lewat aplikasi APK yang disebarkan di luar toko resmi seperti Google Play sehingga tidak melewati proses verifikasi keamanan. Kedua, melalui website tidak resmi dengan domain murah tanpa alamat kantor yang jelas. Ketiga, melalui media sosial dan WhatsApp dengan promosi agresif seperti cair 5 menit tanpa anggunan. Modusnya pun sangat sistematis. Mereka meminta akses seluruh kontak dan foto di HP secara ilegal, memotong biaya administrasi besar di muka sebelum dana cair, menerapkan bunga yang tidak transparan, hingga melakukan penagihan dengan cara mengancam dan menyebarkan data pribadi seluruh kontak. Perbandingan legal versus ilegal. Untuk memudahkan kita membedakan, saya sajikan perbandingan langsung antara pinjol legal dan ilegal. Dari sisi izin, pinjol legal jelas terdaftar di OJK, sementara ilegal tidak terdaftar sama sekali. Dari sisi bunga, pinjol legal transparan dengan batasan maksimal 0,4% per hari sesuai regulasi. Sedangkan yang ilegal bisa mencapai lebih dari 3% per hari dan disembunyikan dalam berbagai nama biaya. Dari sisi penagihan, pinjol legal wajib mengikuti kode etik dan penagihan OJK, sementara pinjol ilegal menggunakan intimidasi dan ancaman. Yang paling krusial, jika kita terjebak pinjol ilegal, kita tidak memiliki perlindungan hukum apapun karena perjanjian tidak sah secara hukum. Data dan fakta. Sekarang mari kita lihat seberapa besar skala permasalahan ini dengan nyata. OJK telah memblokir lebih dari 5.800 platform ilegal sejak 2018 hingga 2023. Estimasi kerugian masyarakat mencapai 4,7 triliun secara akumulatif. Yang memprihatinkan, 70% korban adalah perempuan, mayoritas ibu rumah tangga. Bahkan lebih dari 40 kasus bunuh dilaporkan akibat tekanan dari debt collector ilegal. Tren pengaduan ke OJK pun terus meningkat drastis. Dari 1.871 aduan di tahun 2019 melonjak hampir 4 kali lipat menjadi 6.915 aduan di tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan hal kecil, melainkan krisis sosial ekonomi yang nyata. Permasalahan dan dampak. Dari data tersebut kita bisa memetakan 4 permasalahan utama ditemukan pinjol ilegal. Pertama, bunga dan biaya yang tidak wajar. Pinjaman 1 juta rupiah bisa membengkak menjadi 5-10 juta rupiah hanya dalam sebulan akibat bunga berbunga. Kedua, penyalahgunaan data pribadi. Akses ilegal ke seluruh kontak dan foto digunakan untuk mengancam pinjaman di hadapan keluarga dan rekan kerjanya.
Ketiga, intimidasi penagihan yang sangat meresahkan. Debt collector virtual menghubungi ratusan kontak sekaligus menyebarkan foto yang sudah diedit secara tidak senonoh. Keempat, dan ini yang paling menyulitkan korban, nihilnya perlindungan hukum karena pelaku beroperasi secara anonim, seringkali di luar negeri. Akar penyebab. Pertanyaannya, mengapa pinjol ilegal bisa subur berkembang? Ada 6 akar masalah yang saling berkaitan. Pertama, literasi keuangan. Masyarakat kita masih rendah, sehingga banyak yang tidak bisa membedakan mana yang legal dan mana yang tidak. Kedua, kebutuhan dana mendesak seperti biaya kesehatan atau kebutuhan pokok mendorong masyarakat mengambil keputusan finansial yang terburu-buru. Yang ketiga, jutaan masyarakat Indonesia masih unbanked, tidak memiliki akses ke perbankan formal. Keempat, teknologi yang semakin mudah diakses membuat siapapun bisa membuat aplikasi pinjaman dengan modal minim. Kelima, masih ada celah dalam regulasi dan penegakan hukum lintas batas. Dan keenam, promosi yang sangat agresif di media sosial sangat efektif menjangkau segmen masyarakat yang rentan. Analisis ekonomi. Dari perspektif ekonomi, ada 3 konsep yang menjelaskan mengapa fenomena ini terjadi. Pertama, information asymmetry. Peminjaman tidak memiliki informasi lengkap tentang total biaya sebenarnya, dan pinjol ilegal sengaja mengeksploitasi ketidaktahuan ini. Kedua, market failure. Pasar keuangan formal gagal melayani segmen masyarakat berpenghasilan rendah, dan pinjol ilegal mengisi kekosongan ini dengan menawarkan akses yang mudah namun dengan harga yang predatoris. Ketiga, regulator arbitrage. Pelaku sengaja memanfaatkan kelemahan penegakan hukum lintas batas sehingga memblokir satu platform pun tidak efektif karena mereka bisa muncul kembali dengan nama berbeda dalam hitungan jam. Kesimpulannya, pinjol ilegal adalah gejala struktural failure sistem keuangan kita, bukan sekedar masalah kriminalitas teknologi. Solusi dan rekomendasi. Berdasarkan analisis tersebut, ada 6 rekomendasi solusi yang perlu dijalankan secara bersama-sama. Untuk masyarakat, langkah paling mendasar adalah selalu cek legalitas di ojk.go.id sebelum mengajukan pinjaman apapun, dan hanya gunakan platform yang sudah terbukti legal seperti Kredivo, Akulaku, atau Modalku. Untuk pemerintah dan OJK diperlukan program edukasi dan literasi keuangan yang masif dan merata, serta sistem pemblokiran berbasis AI yang proaktif mendeteksi platform ilegal baru sebelum menyebar. Untuk pembuatan regulasi, perlu diperkuat kerangka hukum lintas batas yang mampu menjangkau pelaku yang beroperasi dari luar negeri. Dan untuk sektor perbankan, perlu diperluas akses KUR dan layanan keuangan ke daerah terpencil agar masyarakat punya alternatif yang aman. Kesimpulan, sebagai penutup ada 4 poin utama yang ingin saya sampaikan. Pertama, vintage lending sejatinya adalah inovasi yang positif, namun ekosistem yang belum matang menciptakan celah yang dieksploitasi pinjol ilegal. Kedua, maraknya pinjol ilegal bukan sekedar masalah kejahatan cyber, melainkan cerminan dari gagalnya inklusi keuangan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Ketiga, meskipun OJK telah memblokir lebih dari 5.800 platform, solusi jangka panjang hanya bisa dicapai melalui kolaborasi antara regulasi yang kuat, literasi masyarakat, dan perluasan inklusi finansial. Keempat, sebagai individu, langkah paling konkret yang bisa kita lakukan adalah selalu cek legalitas di ojk.go.id dan laporkan pinjol ilegal ke Satgas Waspada Investasi di nomor 1500655. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih.